Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir bersama sahabat Matematika Channel untuk Anda. Semoga Anda tidak bosan dalam kebersamaan bersama kami, karena kami hadir dalam rangka berbagi untuk Anda tentang ilmu yang bermanfaat demi membangun dan mengukir masa depan. Kali ini sahabat Matematika Channel kembali akan melanjutkan pembahasan materi persamaan linier satu variabel. Kalau pada episode sebelumnya kita telah bahas materi pengantar dari persamaan linier satu variabel, yaitu yang pertama jenis kalimat matematika, yang kedua perbedaan antara kesamaan dan persamaan, dan yang ketiga adalah pengertian persamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas langkah-langkah menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan menggunakan sifat kesetaraan atau sifat ekivalen dari persamaan. Nah, selengkapnya bagaimana? Mari kita ikuti dengan menyiapkan hati, pikiran dan diri untuk fokus dan seksama. Namun sebelumnya, bila Anda baru pertama kali bergabung di channel ini atau Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa like, komen yang positif dan konstruktif, serta share, bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah itu menjadi bagian dari amal soleh kita. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Jangan memandang remeh berbagi kebaikan, walaupun mungkin itu kecil di mata kita. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap kecil dan sederhana itu, namun dia luar biasa bagi orang lain. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran persamaan linier satu variabel atau PLSP Matematika SMP kelas 7. 1. Sifat kesetaraan ekuivalen dari persamaan linier satu variabel. Jika persamaan linier satu variabel diibaratkan suatu timbangan dalam kondisi setimbang, maka berlaku sifat. Yang pertama, jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, maka akan tetap menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Ibarat timbangan yang sudah setimbang, ketika kedua sisi ditambah beban yang sama atau dikurangi beban yang sama, maka kondisi timbangan ini akan tetap setimbang. Yang kedua, jika kedua ruas persamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan atau faktor yang sama, akan tetap menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Ibarat timbangan, jika beban sisi kiri dan kanan dilipatkan, misal 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau yang lain, selama pelipatan beban sisi kiri dan kanan sama, maka akan tetap setimbang. Atau mungkin bebannya dijadikan setengah kali, sepertiga kali, ketika sisi kiri dan kanan diperlakukan sama, maka timbangan itu akan tetap setimbang. Keterangan menghasilkan persamaan yang ekuivalen. Ekuivalen artinya
mempunyai penyelesaian yang sama. Lebih jelasnya, sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel dalam rangka untuk memahami langkah-langkah dasar dari urutan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kedua, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan sifat kesetaraan atau ekuivalen. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, bisa menggunakan aturan main sifat kesetaraan sebagai berikut. 1. Jika ada konstanta di ruas kiri, lenyapkan dengan menambahkan lawan konstanta itu pada kedua ruas. Maksudnya adalah pada ruas kiri dan juga pada ruas kanan. 2. Jika ada suku bervariabel di ruas kanan, lenyapkan dengan menambahkan lawan suku bervariabel itu pada kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. 3. Jika koefisien variabel belum 1, kalikan atau bagi kedua ruas sehingga koefisiennya menjadi 1. Ini 3 langkah dasar yang perlu kita pahami untuk menjadi panduan langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan sifat kesetaraan. Baik, lebih jelasnya, mari langkah-langkah ini kita gunakan untuk menyelesaikan contoh-contoh soal berikut. Contoh 1. Tentukan penyelesaian dari persamaan X ditambah 5 sama dengan 7. Ya, kita awali dari contoh persamaan linear satu variabel yang relatif sederhana. Penyelesaian, kita tulis dulu soalnya. X ditambah 5 sama dengan 7. Langkah pertama tadi bahwa jika di ruas kiri terdapat suku yang berupa konstanta, harus kita lenyapkan dengan cara menambah pada kedua ruas dengan lawan dari konstanta itu. Perhatikan di ruas kiri, suku yang saya beri warna merah yaitu positif 5. Positif 5 adalah konstanta. Dia berada di ruas kiri. Maka harus kita lenyapkan dengan cara menambah lawan dari positif 5 pada kedua ruas, yaitu negatif 5. Nah, sehingga menjadi X ditambah 5 ditambah lawan dari 5, yaitu negatif 5 untuk ruas kiri, dan ruas kanan 7 ditambah negatif 5. Kedua ruas diperlakukan sama, yaitu ditambah dengan negatif 5 sebagai lawan dari konstanta positif 5 yang dia berada di ruas kiri dan harus kita lenyapkan. Selanjutnya, 5 ditambah negatif 5 adalah dua bilangan yang saling berlawanan. Kita ingat ketika kita belajar operasi penjumlahan bilangan bahwa ketika kita menjumlahkan dua buah bilangan yang saling berlawanan, hasilnya adalah 0. Sehingga 5 ditambah negatif 5 ini hasilnya 0, atau tidak kita tulis. Yang 7 ditambah negatif 5, ini untuk sementara belum saya tulis hasilnya. Tapi nanti pada perjalanannya boleh langsung
tulis hasilnya positif 2. Hanya saja di sini belum saya tuliskan hasilnya karena ada maksud tertentu. Oke, yang ruas kiri ya, 5 ditambah negatif 5, 0 tidak perlu kita tulis, sehingga di ruas kiri tinggal suku X saja. Di ruas kanan 7 ditambah negatif 5, itu boleh kita tulis 7 dikurangi 5. Ingat, operasi pengurangan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Kita hitung 7 dikurangi 5 adalah 2, sehingga X sama dengan 2. Jadi, penyelesaiannya adalah 2. Artinya ketika 2 ini kita gantikan ke variabel X, akan menghasilkan kesamaan yang bernilai benar, yaitu 2 ditambah 5 hasilnya 7. Contoh 2. Tentukan penyelesaian persamaan linear 3P dikurangi 6 sama dengan 3. Penyelesaian, kita tulis dulu soalnya, 3P dikurangi 6 sama dengan 3. Perhatikan, di sini di ruas kiri ada konstanta negatif 6. 3P dikurangi 6. Dikurangi 6 ini kita pandang sebagai negatif 6. Sehingga kita tambah lawan dari negatif 6, yaitu positif 6 pada kedua ruas. Ingat, pada ilustrasi timbangan yang setimbang, kedua ruas harus diperlakukan sama. Ya, ruas kiri kita tambah dengan positif 6 sebagai lawan dari negatif 6. Ruas kanan kita perlakukan sama, yaitu kita tambah positif 6. Negatif 6 ditambah positif 6 adalah dua bilangan yang berlawanan, maka hasilnya adalah 0. Yang ruas kanan, sekali lagi saya biarkan apa adanya. Nah, menjadi 3P sama dengan 3 ditambah 6. Nah, sekarang yang ruas kanan kita sederhanakan menjadi 3P sama dengan ruas kanan menjadi 9. Nah, perhatikan. Di sini koefisien P belum 1. Masih 3. Kita harus mengupayakan agar koefisien P ini menjadi 1. Caranya bisa dikalikan dan bisa dibagi. Kalau dikalikan, 3P agar menjadi 1P harus dikalikan sepertiga. Tetapi kalau dibagi, berarti 3P supaya menjadi 1P harus dibagi 3. Saya memilih dibagi saja. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Nah, seperti ini. Agar tadi ibarat timbangan tetap setimbang, kedua ruas kita perlakukan sama. 3P dibagi P adalah 1P, cukup ditulis P. 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi, penyelesaiannya adalah positif 3. Nah, sekarang ada langkah-langkah yang akan saya tutup. Langkah baris yang kedua, ini akan kita tutup, karena di sini memuat penjumlahan dua buah bilangan yang saling berlawanan. Saya tutup. Nah, sekarang kita lihat, jika baris yang saya tutup ini kita anggap tidak ada, perhatikan perubahan dari soal ke baris ketiga. Dari 3P dikurangi 6 sama dengan 3, langsung ke 3P sama dengan 3 ditambah 6. Negatif 6 di ruas kiri lenyap. Ya, pada baris ketiga ini lenyap. Kemudian di ruas kanan muncul ditambah 6 atau positif 6. Sehingga ada kesan bahwa negatif 6 ini lenyap dari sebelah kiri karena dia berpindah ke ruas kanan, dan karena berpindah dia berubah dari negatif menjadi lawannya, yaitu
positif 6 atau ditambah 6. Sehingga nanti ketika kita mengerjakan soal-soal persamaan linear satu variabel, setelah kita itu benar-benar memahami sifat kesetaraan, langkah-langkah yang baku ini bisa kita lewati bagian-bagian tertentu, sehingga seolah-olah nanti adalah kita bermain pindah ruas ganti tanda, yaitu dari konstanta negatif 6 berpindah ke ruas kanan menjadi plus 6. Selanjutnya yang kedua, perhatikan di sini 3P dibagi 3. 3P dibagi 3 adalah P. Setiap kita membagi suku bervariabel dengan koefisiennya selalu menjadi 1, sehingga hasilnya tinggal variabel itu. Nah, maka langkah 3P per 3 ini biasanya tidak ditulis, yang ditulis langsung yang di ruas kanan ini. Perhatikan, ini kita tutup. Kita ganti 3P per P tadi hasilnya kan P. Biasanya tidak ditulis, sehingga ada kesan bahwa dari 3P sama dengan 9 menjadi P sama dengan 9 per 3 adalah bahwa koefisien P ini membagi konstanta di ruas kanan. Sehingga kalau baris kedua kita hapus, kemudian 3P per 3 tadi, 3 per 3-nya kita hilangkan, maka urutan langkah dari awal bisa kita baca. 3P dikurangi 6 sama dengan 3. Kemudian negatif 6 berpindah ruas ke kanan menjadi plus 6. Sehingga menjadi 3P sama dengan 3 ditambah 6. Langkah berikutnya, 3 ditambah 6 adalah 9. Kita dapatkan 3P sama dengan 9. Selanjutnya, karena koefisien P bukan 1, dalam hal ini adalah 3, maka untuk mendapatkan nilai P caranya adalah 9 dibagi dengan koefisien P yaitu 3 ini. Sehingga hasilnya P sama dengan 3. Baik, biar lebih jelas, kita berikan contoh lagi. Contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2P ditambah 6 sama dengan 3 dikurangi P. Penyelesaian, kita tulis 2P ditambah 6 sama dengan 3 dikurangi P. Perhatikan di ruas kiri ada konstanta positif 6. Kita masih mengikuti langkah-langkah baku dengan sifat kesetaraan. Maka konstanta di ruas kiri positif 6 ini harus kita lenyapkan dengan menambah lawan dari positif 6, yaitu negatif 6 pada kedua ruas. Nah, seperti ini. Ruas kiri kita tambah negatif 6, ruas kanan juga kita tambah negatif 6. Nah, perhatikan, ruas kiri 6 ditambah negatif 6 adalah dua buah bilangan yang saling berlawanan. Maka ketika kita jumlahkan hasilnya 0 atau tidak perlu kita tulis. Yang ruas kanan kita biarkan. Menjadi 2P sama dengan 3 ditambah negatif 6, saya ubah menjadi dikurangi 6. Kemudian dikurangi P. Sudah kita jelaskan tadi, operasi pengurangan itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari lawan pengurangnya. Kemudian ini kita balik. Sekarang 3 dikurangi 6 atau 3 ditambah negatif 6, kita hitung hasilnya yaitu negatif 3. Sehingga menjadi 2P sama dengan negatif 3 dikurangi 1P. Dikurangi 1P adalah dari aslinya dikurangi P. Di depan P tidak ada koefisien artinya 1. Karena min P berarti koefisiennya min 1. Ya. Selanjutnya kita perhatikan di ruas kanan. Di ruas kanan terdapat suku yang memuat variabel yaitu negatif 1P. Berdasarkan urutan langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan sifat kesetaraan, ketika di ruas kanan terdapat suku bervariabel,
harus kita lenyapkan dengan cara menambah lawan dari suku bervariabel itu pada kedua ruas. Dalam hal ini, kita harus menambah positif atau ditambah 1P pada kedua ruas. Nah, seperti ini. Ruas kiri kita biarkan apa adanya, kemudian kita amati yang ruas kanan. Di sini ada negatif 1P ditambah positif 1P, menjumlahkan dua suku yang saling berlawanan. Hasilnya adalah 0, lenyap, yang kiri tetap. Sehingga kita peroleh bentuk persamaan 2P ditambah 1P sama dengan negatif 3. Sekarang 2P ditambah 1P kita sederhanakan menjadi 3P. Sama dengan negatif 3. Nah, perhatikan di sini koefisien P yang saya beri warna merah ini bukan 1 tetapi 3. Nah, berdasarkan urutan langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan sifat kesetaraan, ketika koefisien dari variabel bukan 1 ya pada langkah terakhir, harus kita jadikan 1. Di sini koefisiennya 3. Agar menjadi 1, yang pertama bisa kita kalikan sepertiga terhadap kedua ruas. Atau yang kedua, kedua ruas kita bagi dengan 3, yaitu koefisien dari P. Dalam hal ini saya memilih yang kedua ruas dibagi 3. Nah, kita tulis 3P per 3 sama dengan negatif 3 per 3. Kemudian kita tulis hasilnya. P sama dengan negatif 1. Permintaannya himpunan penyelesaian. Apa bedanya penyelesaian dengan himpunan penyelesaian? Kalau penyelesaian cukup kita tulis hasilnya berapa. Tetapi kalau himpunan penyelesaian, hasil itu harus kita tulis di dalam kurung kurawal. Artinya hasil itu menjadi anggota dari sebuah himpunan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal negatif 1. Artinya himpunan yang beranggotakan negatif 1. Nah, seperti sebelumnya ada bagian-bagian yang akan saya tutup. Yang pertama adalah baris kedua ini saya tutup. Kemudian baris kelima juga saya tutup. Kemudian pembagian koefisien dengan diri sendiri ini akan kita hilangkan 3 per 3-nya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau bagian-bagian yang saya tutup ini kita anggap tidak ada, maka urutan langkah-langkahnya menjadi 2P ditambah 6 sama dengan 3 dikurangi P. Di ruas kiri ada konstanta yaitu positif 6. Kalau dari baris ini kita langsung lompat, kita langsung ke 2P sama dengan 3 dikurangi 6 dikurangi P, maka ada kesan bahwa positif 6 konstanta ini berpindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Dari positif 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Kemudian dari 2P sama dengan negatif 3 dikurangi 1P menjadi 2P ditambah 1P sama dengan negatif 3 dengan melewati baris yang saya tutup ini. Maka di sini ada kesan bahwa negatif 1P suku bervariabel di ruas kanan ini seolah-olah berpindah ke ruas kiri menjadi plus 1P. Berikutnya dari 3P sama dengan negatif 3 ke 3P per 3, 3 per 3-nya ini kalau kita lenyapkan sehingga menjadi P sama dengan negatif 3 per 3, ada kesan bahwa koefisien P yaitu 3 ini berpindah ke ruas kanan menjadi pembagi. Ya, menjadi min 3 dibagi 3, yang mana 3 pembagi ini adalah dari koefisien P.
Nah, supaya lebih jelas, kita akan berikan contoh 4, yang mana langkah-langkah yang kita tutup ini tidak kita lalui. Langsung kita lompat langkah. Sehingga tidak lagi menggunakan istilah ditambah lawan dari suku pada kedua ruas, tetapi kita menggunakan istilah pindah ruas. Walaupun sebenarnya konsep yang benar adalah menambah kedua ruas dengan lawan dari suku yang akan kita lenyapkan itu. Akan tetapi karena itu sudah menjadi kelaziman dan sudah dimaklumi, maka kita bisa menggunakan istilah pindah ruas ganti tanda. Ya, pindah ruas ganti tanda. Baik, biar paham apa yang saya maksud, kita berikan contoh 4. Tentukan nilai 2x ditambah 5 untuk x penyelesaian dari persamaan 6x ditambah 3 dikurangi 2x sama dengan 2x ditambah 6. Penyelesaian kita tulis dulu soalnya. Sebelum kita melakukan deteksi adakah konstanta di ruas kiri, adakah suku bervariabel di ruas kanan, kita lihat dulu. Di sini ada dua suku yang saya beri warna biru, adalah dua suku yang sejenis dalam satu ruas, yaitu 6x dan min 2x. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu, karena 6x dan min 2x ini sejenis. Nah, kita kumpulkan menjadi 6x dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 2x ditambah 6. Karena min itu milik dari 2x, ketika dia bergeser ke depan mendekati 6x, tanda min ini harus kita bawa. Baik, kita sederhanakan yang di dalam kurung menjadi 4x dikurangi 3 sama dengan 2x plus 6. Perhatikan di ruas kiri ada konstanta yaitu negatif 3. Maka harus kita lenyapkan dengan cara bukan ditambah kedua ruas dengan lawannya, tetapi kita pindah ruas ganti tanda. Negatif 3 ini kita pindah ke ruas kanan dengan mengganti tanda dari min menjadi plus. Nah, sehingga menjadi 4x sama dengan 2x ditambah 6 ditambah 3. Sekali lagi perhatikan, dari min 3 pindah ruas menjadi plus 3. Kemudian 6 ditambah 3 ini suku sejenis, kita sederhanakan. Selanjutnya kita deteksi di ruas kanan, ternyata ada suku bervariabel yang contoh sebelumnya kita lenyapkan dengan menambah lawannya. Untuk contoh 4 ini bukan kita tambah dengan lawannya, tetapi kita pindah ruas dan ganti tanda. Positif 2x di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 2x. Kita tulis 4x dikurangi 2x sama dengan 9. Sekali lagi, perhatikan 2x dari ruas kanan berpindah ke ruas kiri menjadi negatif 2x. Kalau negatif pindah ruas jadi positif, kalau positif pindah ruas menjadi negatif. Menjadi lawannya ketika berpindah ruas ya. Kita sederhanakan ruas kiri 4x dikurangi 2x, hasilnya adalah 2x. 2x sama dengan 9. Berikutnya, koefisien x adalah 2. Kalau cara sebelumnya, kedua ruas kita bagi dengan koefisien x yaitu 2. Untuk contoh 4 ini langsung saja koefisien x2 ini kita gunakan untuk membagi 9. Sehingga seolah 2 ini pindah ruas kanan menjadi pembagi. X sama dengan 9 per 2 atau
X sama dengan 4,5. X sama dengan 4,5 ini adalah penyelesaian dari persamaan 6X ditambah 3 dikurangi 2X sama dengan 2X ditambah 6. Permintaannya tidak berhenti sebatas penyelesaian, akan tetapi menentukan nilai dari 2X plus 5 untuk X adalah penyelesaian dari persamaan yang dimaksud. Sehingga nilai X sama dengan 4,5 ini kita substitusikan ke 2X ditambah 5. Nah, kita tulis. Jadi, nilai 2X ditambah 5 sama dengan 2 dikali pengganti X. Pengganti X di sini bisa menggunakan yang 4,5, bisa menggunakan yang 9/2. Karena 4,5 dan 9/2 itu kan hakikatnya sama. Tinggal kita memandang lebih mudah yang mana. Kalau saya lebih mudah yang kita substitusikan adalah 9/2 karena ini pecahan biasa. Sedangkan 4,5 ini pecahan campuran. Nanti kalau menghitung, ya kalau di padang perlu harus mengubah ke pecahan biasa. 2 dikali 9/2. 2 ini kita pandang sebagai 2/1. Kita kalikan 9/2. Berarti 2 kali 9 per 1 kali 2. 18 dibagi 2 adalah 9. 9 ditambah 5 hasilnya 14. Dengan demikian, hasil dari 2X plus 5 untuk X penyelesaian dari 6X ditambah 3 dikurangi 2X sama dengan 2X plus 6. Hasilnya adalah 14. Nah, itu 4 contoh soal terkait penyelesaian persamaan linear satu variabel. Untuk contoh 1 sampai dengan contoh 3, kita menggunakan sifat kesetaraan atau ekuivalen dari persamaan linear satu variabel. Adapun soal yang nomor 4, menggunakan pindah ruas ganti tanda. Sekali lagi, ini hanya satu trik. Akan tetapi dengan catatan bahwa langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan sifat kesetaraan atau sifat ekuivalen itu sudah diajarkan dan harus diajarkan karena itu memang konsepnya di situ gitu. Tidak boleh langsung melompat seperti contoh 4 ini sebelum siswa diajarkan cara penyelesaian berdasarkan aturan bakunya. Nah, mudah-mudahan ini semuanya semakin memperkaya wawasan kita dan silakan diperdalam melalui latihan-latihan soal baik yang kita berikan melalui tayangan ini maupun melalui referensi yang lain. Maka silakan di screenshot tugas latihan mandiri ini untuk diamankan dan dikerjakan sebagai latihan dan tugas. Sukses untuk Anda semuanya. Bersama sahabat Matematika Channel, belajar matematika menjadi mudah dan mengasihkan. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.